warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholatu wassalam alaika wa alika ya khairul anam Rabbul karim Fasfa'lana indal karim Ya ayyuhal ghawsus subhanallah alaika rabbi bi'idnillah Wandur ilayya sayyidi binallah Silatil hadratul aliyah Ya Rabbana Allah Salli shalini ala Muhammadin syafi'il umam Wa alihi wa sallam syekhi bil wahiyyati rabbil alamin Ya Rabbana nufir yasir rif'ah wa binallah Qarib alih benana ya Rabbana Qarib alih benana ya Rabbana Qarib alih benana ya Rabbana. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita selalu bisa bernikmat sehat, nikmat beribadah kepada Allah. Walaupun bagaimanapun perubahan musim ini agak sedikit kurang enak ibadah, ya, tapi kita semangat untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Lebih khusus guru besar kita doakan semoga fullnya cepat sembuh. Salawat Rasulullah SAW. Salawat serta salam kita aturkan sebagaimana beberapa junjungan kita yang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa untuk memberi syafaat untuk kita semuanya. Ya, syafaat. Bahwa Subhanahu wa yang senantiasa menuntut membimbing kita untuk berfiru ilallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak ada capek-capeknya untuk memberi satu tuntunan kepada kita semuanya. Betapa bahagianya manusia hidup ini kalau mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa celakanya manusia ini kalau mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka kita, celaka. Dalam arti kita semakin lama berlarut-larut menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, berlarut-larut menjauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah sana, maka dengan syafaat beliau menarik tangan kita, ditarik untuk hadir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kembali di jalan Allah yang keluar iramanya jauh, keluar dari di jalan Allah, ditarik kembali sama kanjeng Nabi. Karena cintanya Rasulullah yang luar biasa kepada umatnya. Memang beliau galau bila beliau wafat. Galaunya bagaimana? Dikhawatirkan umat di zaman sekarang ini lupa dengan bimbingan Rasulullah SAW, lupa Rasul, lupa tuntunan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Mbah Yai itu satu tuntunan yang luar biasa. Lillah, billah, lirrasul, lirrasul. Simple, praktis, aneh tiga ini. Kita harus sadar diri bahwa cuma berapa saat lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Kita harus sadar diri berapa saat
billah, billah, lillah. Harus kita terapkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tidur berarti billah, billah kan. Karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Kita tidur, ditidurkan sama Allah. Kita ngomong begini, diomongkan, dibimbing sama Allah. Kita makan, dimakankan sama Allah. Kita minum, diminumkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ikut campur tangannya Allah, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mampu melakukan apapun butuhnya, kerja apa segala macam tanpa ikut campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita camkan itu. Jangan sombong di depan Allah. Jangan sombong. Sombong nanti takabur, kufur, syirik. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Semakin giat, semakin kesini, semakin giat. Saya lihat orang meningkat. Terus lihat di Nurul Falah ini memang meningkat luar biasa, ya. Luar biasa. Dengan keikhlasan datang tanpa ada yang memaksa, ya kita bangun cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena kita mencintai Allah sama dengan mencintai, kita mencintai Rasulullah sama dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Tuntunan Rasulullah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Itulah tuntunan Rasulullah. Bila la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kemampuan manusia sendiri tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita akunya tinggi, aku bisa, aku menyamain Allah. Nanti tidak mengabdi kepada Allah tapi mengabdi kepada akunya. Mari kita tingkatkan sekali lagi ibadah kita, sedekah kita kepada orang-orang yang memerlukan. Itu jangan kita pentingnya pokoknya kemarin orang mikir kanan gini. Kemarin sudah kita jelaskan di sana ada beberapa nafsu di tuntunan Rasulullah SAW. Nafsu ada rububiyah, anania, setania, syahwiyah, dan yang lain, baunya. Jadi seperti itu. Aku mau kupas sedikit satu nafsu pada malam hari ini. Mau yang saya sampaikan dengan kata-kata dia. Amin. Jadi saya mau kupas di sini nafsu syaitannya. Jadi perangannya kayak setan. Manusia tapi perangannya kayak setan. Muncul-muncul temennya dijak maksiat. Diiming-iming maksiat itu gurih, maksiat itu lezat. Yang memang benar maksiat itu gurih. Loh saya tahu saya dulu waktu muda ahli maksiat. Jadi tahu rasanya maksiat itu gurih ya Allah. Gurih, dosa gurih. Luar biasa gurih lagi. Makanya di situ setan menggoda kita sampai yaumil akhir dan yaumil kiamat. Jadi sampai yaumil kiamat setan menggoda kita. Nah, kalau kita lihat teman kita yang apa itu bagaimana? Kita ada setan, gitu, ada setan menggoda manusia sampai yaumil akhir. Soalnya jumlahnya setan seperti itu. Itu nafsu syaitaniyah. Ya, jangan sampai kita biarkan, kita perangi nafsu itu, kita bikin nafsu kita tanamkan nafsu itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rasulullah SAW, jangan ngawur ibadahnya, ya. Ada bahaya nuntun ibadah kita sesuai dengan bimbingan bahaya nanti yaitu lillah billah. Kalau Nabi Muhammad bimbingnya Rasulullah syariat dan hakikat. Jadi diminimnya syariat dan hakikat. Syariat tanpa hakikat kosong. Betul, usahanya sampai jas digeser jas kosong tanpa dibarengi hakikat. Syariat itu usaha bekerja, makan, minum syariat. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya dari Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Jadi audiensi kepada Allah. Makanya itu harus seimbang antara syariat dan hakikat. Karena syariat tanpa hakikat kosong. Hakikat tanpa syariat juga nggak diberi sama Allah. Dongo adalah keberusahaan yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dongo kok kagak berusaha, orang yang berusaha Allah. Makanya berusaha sambil dongo. Dongonya disambut sholawat. Sholawat. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah aja dahulu. Beliau Al-Muharram guru besar kita bagi yang lebih, ya sholawat sekali dibaca 10 kali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya 10 kali kita bersalawat sekali. Tapi dong pertolongan perempuan dikasih 10 kali. Yang negatif dihilangi, aura-aura yang negatif dihilangi 10 kali aura negatif. Maksudnya perbuatan-perbuatan dosa 10 kali dihilangi di Gusti Allah. Lah gelem maca sholawat. Makanya kudu banyak-banyak mengamalkan sholawat. Kok bisa jadi lillah terkait sama lillah bila? Syariatnya dilillah, hakikatnya dibillah. Sekali lagi, syariatnya dilillah, hakikatnya dibillah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung nomor 2. Nyambung ini. Ini ada pengamal dari Banyuwangi. Ini kenal saya sudah 20 tahun sudah saya. Pengamal dari Banyuwangi di kaki di pintu alas Allah. Ini sudah tangan saya ini. Mau nanti. Pokoknya pengamal apa wajib biaya hati-hati uang. 20 tahun kenal sama saya. Insya Allah seperti itu. Jadi disamakan dengan pertolongan Rasulullah bila lillah, syariatnya dilillah, hakikatnya dibillah. Ya apapun bentuknya semua atas campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuknya keputusan Allah kita terima dengan bila kita ikhlas dengan Allah. Ikhlas itu lenyap dalam dunia, lenyap dalam niat itu ikhlas. Kayak buah yang besar itu ikhlas. Ya apalagi jangan sampai ibadah kita terkering dengan pengabdian-pengabdian yang tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dibuang jauh-jauh. Setan, hanya pada ini jangan setan. Ada setan. Ye, bersama. Di sini bajunya berakhirat. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Pulang dari sini harus tambah iman kepada Allah. Jangan iman pada saudaranya juga ditambah, semuanya ditambah. Saudara pada orang tua lebih luar biasa pilihannya. Kira-kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.